Hematologi analyzer. Hematologi analyzer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah sel darah. Alat yang satu ini mampu melakukan pemeriksaan menggunakan sampel darah untuk mendiagnosa beberapa penyakit. Pemeriksaan hematologi meliputi pemeriksaan hematologi seperti pemeriksaan kadar hemoglobin, leukosit, hingga trombosit. Dengan sifat yang multifungsi, hematologi analyzer pun menjadi salah satu instrumen yang wajib ada di dalam klinik maupun rumah sakit. Jadi jika Anda ingin melakukan pemeriksaan komponen darah lengkap atau memiliki riwayat penyakit darah, alat ini yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Sejarah singkat. Sejarah alat hematologi analyzer. Alat hematologi analyzer ini pun memiliki sejarah yang cukup unik. Jadi pada tahun 1950-an, para analis dan juga teknisi laboratorium sudah sering melakukan beberapa penelitian mengenai sel darah dalam tubuh. Namun, penelitian yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak konsisten dari segi hasil. Mengapa demikian? Karena pada saat itu penelitian hanya dilakukan di bawah mikroskop, yang dimana penggunaannya pun akan memakan waktu yang cukup banyak. Karena keresahan inilah akhirnya seorang ilmuwan bernama Walter H. Coulter menciptakan alat hematologi pertama yang ia rekayasa. Pada saat itu, alat hematologi menggunakan prinsip analisis hitungan Coulter. Alat ini pun terus berkembang hingga sekarang yang kita semua kenal dengan sebutan hematologi analyzer. Jenis-jenis. 1. Semi otomatis. Antara jenis semi otomatis dan otomatis tentu memiliki perbedaan. Pada tipe ini, proses dilusi atau percampuran sampel darah dengan koagulan harus dilakukan secara manual. Jadi, tentu saja akan memakan waktu yang lebih lama. Namun, beberapa instansi, baik di lembaga penelitian, rumah sakit, ataupun klinik, masih ada yang menggunakan hematologi analyzer semi otomatis untuk digunakan di instansinya tersebut. 2. Otomatis. Perbedaan dengan semi otomatis, jenis otomatis memiliki banyak kelebihan, yakni pada proses pemeriksaannya, proses dilusi hemolisin atau percampuran sampel dengan reagen pada alat, perhitungan display dan print out akan dilakukan secara otomatis, sehingga proses pun akan berjalan cepat dan efisien. Cara menggunakan alat hematologi analyzer. Yang pertama-tama hubungkan kabel power dengan listrik. Yang kedua, selanjutnya hidupkan alat. Yang ketiga, lalu alat akan melakukan pengecekan dan akan ada tampilan menunggu di display. Yang keempat, tunggu hingga alat siap. Yang kelima, sebelum sampel darah dimasukkan, pastikan sampel dalam tube tersebut sudah tercampur dengan antikoagulan secara sempurna dengan cara homogenkan dengan benar. Yang keenam, lalu tekan tombol one blood yang terdapat pada layar, lalu tekan tombol ID untuk mengurutkan nomor sampel agar tidak tertukar. Yang ketujuh, tekan bagian atas dari sampel untuk membuka dan meletakkan sampel. Jika sudah, klik tombol run untuk menjalankan. Yang ke-8, tunggu beberapa saat, maka hasil dari pemeriksaan pun akan muncul secara otomatis pada layar display. Yang 9, jika semuanya tahap sudah dilakukan, jangan lupa untuk mencatat. Cara merawat alat hematologi analyzer. Yang pertama, bersihkan
alat dari debu dan kotoran secara berkala. Hal ini ditunjukkan agar alat pun dapat berfungsi secara baik dan benar, juga tidak didapatkan kerusakan di dalamnya. 2. Agar mesin di dalam alat selalu terawat. Jangan terlalu sering melakukannya, apalagi dalam jangka waktu 24 jam secara terus-menerus, karena hal tersebut dapat merusak alat secara perlahan. 3. Simpan pada area yang kering. 4. Selalu jaga suhu ruangan agar tetap stabil, sekiranya di 18 derajat Celcius. 5. Untuk memastikan fungsi alat yang baik, pastikan untuk selalu evaluasi hasil dari pemeriksaan tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya keliruan dari penggunaan alat. Fungsi hematologi analyzer. Alat hematologi analyzer ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan darah secara lengkap, yakni pemeriksaan hemoglobin, kadar leukosit, kadar eritrosit, hingga kadar trombosit. Tak hanya itu, alat ini juga mampu mendeteksi atau mendiagnosa beberapa penyakit yang berhubungan dengan darah, di antaranya seperti diabetes dan kanker darah. Prinsip kerja hematologi analyzer secara umum. Prinsip kerja hematologi analyzer ini terbilang mudah, yakni sampel darah yang ada dilakukan pencampuran dengan menggunakan campuran reagen untuk hingga terjadi proses yang disebut dengan hemolising. Dari proses ini akan terbagi menjadi beberapa tujuan, bisa pengukuran leukosit, trombosit maupun eritrosit. Jika sudah, maka semua data dari sampel darah tersebut akan diolah pada mikroprosesor dan data akan ditampilkan dalam layar monitor. PCR. Apa itu PCR? Reaksi rantai polimerase. PCR awalnya dikembangkan pada tahun 1983 oleh ahli biokimia Amerika Carl Mullis. Dia dianugerahi hadiah Nobel Kimia pada tahun 1993 untuk pekerjaan perintisnya. PCR digunakan dalam biologi molekuler untuk membuat banyak salinan, memperkuat bagian kecil DNA atau gen. Dengan menggunakan PCR, dikemungkinkan untuk menghasilkan ribuan hingga jutaan salinan bagian tertentu DNA dari sejumlah kecil DNA. PCR adalah alat yang umum digunakan di laboratorium penelitian medis dan biologi. Ini digunakan pada tahap awal pemrosesan DNA untuk sequencing, untuk mendeteksi ada atau tidaknya gen untuk membantu mengidentifikasi patogen selama infeksi, dan saat membuat profil DNA forensik dari sampel kecil DNA. Fungsi PCR. Setelah diamplifikasi, DNA yang dihasilkan PCR dapat digunakan di banyak prosedur laboratorium yang berbeda. Misalnya, sebagian besar teknik pemetaan dalam proyek genom manusia atau HGP mengandalkan PCR. PCR juga berharga di sejumlah laboratorium dan teknik klinis, termasuk sidik jari DNA, deteksi bakteri atau virus, terutama AIDS, dan diagnosis kelainan genetik. Prinsip PCR. Pada prinsip kerja PCR digunakan sebanyak 2 primer yang didesain mengapit daerah DNA ingin diperbanyak. Setelah primer berkaitan dengan DNA template, untai tunggal DNA diperpanjang oleh enzim DNA polimerase, dan daerah yang diapit akan terkopi.